Disiarkan dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta 92,3 MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Menemani Anda kembali sore hari ini Halal Lifestyle. Setiap Rabu sore ya jam 5 sampai jelang kumandang adzan maghrib. Untuk daerah istimewa Yogyakarta nanti kumandang adzan maghrib jam 17.30 ya. Nanti kita Halal Lifestyle sampai jam 17.20-an. Kita akan bahas satu tema yang ini menarik karena sangat dekat dengan keseharian kita. Ini terkait dengan halal lifestyle ya, gaya hidup halal. Satu produk atau satu makanan yang sangat familiar yaitu permen. Nah ini permen gula gitu ya. Titik kritisnya gula sendiri kita sudah sering bahas. Nah produk permen ini titik kritisnya di mana, seperti apa, kita akan bahas bersama dengan dari Halal Corner, komunitas Halal Corner. Ada divisi konsultan Halal Corner, ada Mbak Galuh Ayu Chandri Kirana STP. Kita sapa Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat insya Allah ini ya? Alhamdulillah sehat. Ini kembali mengenal titik kritis ini ya, berbagai produk olahan makanan dan lain sebagainya. Nah ini permen. Kalau dilihat berbagai produk sering juga ya ada beberapa yang viral nih, permen ini diduga haram dan lain sebagainya nih. Nah ini permen titik kritisnya di mana mulai bisa dikenalkan nih Mbak Galuh? Oke, jadi untuk permen sendiri ya Mas, dia kan macamnya banyak gitu ya. Untuk lebih mengkerucutkan gitu, ternyata permen itu dikategorikan menjadi dua. Jadi ada soft candy, ada juga hard candy. Kalau soft candy itu teksturnya itu lebih chewy gitu, seperti permen gummy bear atau permen lunak gitu ya, yang bisa dikunyah gitu, ataupun permen karet. Sedangkan kalau misalnya hard candy itu permen yang teksturnya keras seperti lollipop dan permen-permen sejenisnya yang kristal-kristal seperti itu. Nah untuk kedua permen tersebut itu punya titik kritisnya masing-masing. Sebenarnya sama, cuma nanti ada perbedaan di bahan yang pelembut tekstur itu tadi. Jadi yang pertama ada yang jelas-jelas utama adalah gula ya, karena itu adalah produk dari gula. Gula sendiri itu titik kritisnya ada terjadi pada prosesnya, di mana proses itu melibatkan yang namanya activated carbon atau karbon aktif di proses pemurnian. Jadi ketika gula pasir itu jadi gitu ya, belum tentu warnanya itu putih gitu. Warnanya itu agak kekuningan, makanya diberikan activated carbon itu tadi untuk menjadikannya warnanya putih gitu sehingga menarik. Nah, activated carbon sendiri ini berasal dari beberapa bahan. Ada yang dari tulang hewan, ada juga kayu ataupun bambu. Nah, yang menjadi titik kritis di sini adalah ketika yang digunakan adalah tulang hewan. Nah, tulang hewan ini apakah berasal dari babi ataupun hewan yang lain yang diharamkan, atau bahan hewan yang halal tapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah atau syariatnya gitu. Jadi itu menjadi non halal seperti itu. Dan selain itu juga perisa. Kan permen memiliki rasa atau flavor yang berbeda-beda. Nah, di situ juga ada titik kritisnya, di mana nanti flavor ini berhubungan dengan senyawa-senyawa yang kompleks gitu ya Mas ya, bisa dari nabati atau dari hewani. Dan ini perlu dicari tahu lagi ini berasal dari hewan kah ataupun tumbuhan. Nah ketika tumbuhan, apakah zat pelarutnya ini berasal dari alkohol kah, nah alkoholnya berasal dari homer kah atau tidak, itu harus ditelusuri lagi gitu. Dan selain itu juga pewarna, tidak akan menarik gitu ya permen kalau nggak ada warnanya. Nah, pewarna ini juga menjadi salah satu titik kritisnya, di mana dari kembalikan lagi ke sumbernya, bisa nabati, bisa sintesis, bukan nabati tapi alami ataupun sintetis. Kalau sintetis lebih cenderung aman gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke yang natural gitu ya, bisa hewan, bisa tumbuhan. Itu sama seperti flavor tadi. Perlu dicek lagi apakah menggunakan pelarut ataupun enzim yang pada prosesnya ini bersangkutan dengan zat haram seperti itu. Terus juga ini yang pembeda antara hard candy dengan soft candy, yaitu pembentuk tekstur. Dimana kalau yang soft candy sendiri ini memiliki tambahan gitu ya, seperti ada
lemaknya atau emulsifier atau juga gelatin biasa yang digunakan. Apalagi produk-produk seperti gummy bear yang kenyal-kenyal itu ya, kenyal-kenyal atau enggak permen yang diselaputin yang hilang di mulut ketika di mood itu hilang, itu biasanya dari gelatin. Nah, gelatin ini harus dikritisi lagi. Dia berasal dari hewan kah atau dari mana gitu. Ketika dari hewan, ini yang menjadi titik kritis ya sama seperti tadi. Apakah hewannya ini halal ataukah tidak seperti itu. Dan karena seiring berjalannya waktu gitu ya, inovasi itu semakin banyak gitu di rasa-rasanya. Jadi biasanya permen-permen itu juga memiliki isian gitu atau filling. Nah, fillingnya di sini juga perlu dikritisi, apakah dia berasal dari coklat kah atau dari kacang kah atau dari rasa-rasa yang diharamkan gitu. Kalau misalnya mendekati yang profil rasa yang diharamkan itu sudah nggak boleh gitu Mas. Jadi harus dikritisi lagi. Cukup banyak ya aspek titik kritisnya ya untuk permen saja ini ya. Benar. Kalau tadi ada dirunut sampai bahannya hewan atau mungkin tumbuhan begitu ya. Kalau hewan itu halal atau haram. Nah, ketika halal pun penyembelihannya syar'i atau tidak syar'i. Nah, ini kalau proses audit, apakah penyembelihan ketika binatangnya halal ini sampai ke proses syar'inya ini juga dipastikan halal begitu kalau di auditnya itu? Oh iya, jadi untuk pengauditan itu nanti si auditor dari lembaga pemeriksa halalnya itu nanti meng-cross-check dari dokumen-dokumennya dari perusahaan itu. Nah, perusahaan ini yang bertugas untuk mengumpulkan dokumen-dokumen dari supplier. Nanti suppliernya yang membuktikan apakah ini tuh mengandung atau tidak gitu. Jadi misalnya ada supplier gelatin. Nah, supplier gelatin ini harus dimintakan keterangan apakah ini gelatin halal atau enggak. Jadi nanti yang berkaitan dengan syar'i atau enggaknya itu nanti produsen gelatinnya seperti itu. Ketika produsen gelatinnya sudah memiliki sertifikat halal, maka ya dokumennya itu nanti lanjut halal seperti itu. Artinya kalau di proses audit, ketika ada misalnya perusahaan permen ini, ada salah satu suppliernya ternyata belum tersertifikasi halal, nanti si perusahaan ini tinggal mengganti supplier begitu yang sudah tersertifikasi ini ya. Iya, betul. Baik, artinya kalau permen ya semua produk juga ketika kita meragukan kehalalannya, ini ada sertifikasi halal, ini cukup ya menjamin begitu ya setidaknya ya. Iya, betul. Jadi ketika ada logo halal di situ kita berhusnuzon bahwa itu salah satu ikhtiar kita untuk keterjaminan gitu kehalalan. Karena sebagai konsumen juga nggak mungkin untuk mengecek satu persatu ya, apalagi dengan kompleksitas yang seperti itu dan teknologi yang sudah semakin canggih gitu. Jadi butuh orang yang berkompeten. Ya, ini kalau tadi kan cukup banyak ya, dari gulanya, dari pelembutnya, isiannya. Kalau permen-permen yang itu bisa dari luar juga. Yang mungkin kan permen-permen yang sedang tren ya dari luar. Nah, ini sertifikasi di sana dengan di sini seperti apa ini kalau permen-permen? Oke, kalau di negara-negara lain sebenarnya dia itu juga di beberapa negara ya, belum semua negara itu punya lembaga sertifikat halal juga, sertifikasi halal juga. Tapi perlu digarisbawahi apakah lembaga sertifikasi halal di negara tersebut itu sesuai dengan halalnya atau diakuinya sama LPPOM gitu, yang sesuai gitu. Jadi perlu di cross check lagi karena nggak semua komponen gitu ya itu tuh sama dengan Indonesia gitu. Jadi perlu dicek. Ini kalau yang beredar di pasaran di Indonesia begitu, permen kan cukup banyak ini ya, yang sudah tersertifikasi, yang belum, atau yang bahkan itu sudah dipastikan ketidakhalalannya, apakah juga cukup banyak juga ini? Kalau di Indonesia sendiri setahu saya yang sudah bersertifikat halal lebih banyak dibandingkan produk luar ya. Kalau produk luar gitu biasanya yang rasa-rasa aneh-aneh gitu, misalnya kayak jelly bean yang rasanya itu
mohon maaf rasa muntah atau rasa yang aneh-aneh yang untuk challenge itu kan nggak bisa kita telusur ya itu, apalagi nggak ada logo halalnya atau dari lembaga sananya juga nggak ada, itu jadi lebih susah. Tetapi kalau di Indonesia kebanyakan sudah, cuman yang lagi viral sempat viral itu permen susu kelinci atau apa ya yang ada selaputnya luar itu loh, yang kayak kertas, orang-orang mengira itu kertas, itu bukan kertas, ternyata gelatin. Jadi itu sempat ada isu bahwa itu kan nggak halal, jadi perlu dicek laginya itu apakah gelatinnya ini dari babi gitu, apakah dari hewan yang tidak sesuai syariat. Iya, ini kalau dari masyarakat sendiri ada permen misalnya tadi lagi viral, ini katanya nggak halal, tapi ketika dicek di logonya ya memang belum ada nih sertifikatnya. Sedang proses, salah satu rilis, salah satunya begitu ya, ada satu permen yang sedang proses sehingga logo halal memang belum muncul, tapi viral tidak halalnya sudah beredar duluan. Nah ini kalau yang seperti ini sebaiknya seperti apa menyikapinya? Jadi kalau saya pribadi sebagai konsumen gitu ya, kacamata konsumennya, kalau misalnya sudah viral duluan gitu, kita cross check lagi tuh ke, mungkin bisa nanya ke pihak LP POM atau lembaga pemeriksa halal yang lain gitu ya, apakah benar produk ini itu sudah mengajukan sertifikasi halal gitu, karena juga banyak trik marketing ya tanda kutip yang bilang iya sedang diproses, proses sertifikasi halal belum keluar, kan kita juga antara ini benar atau tidak kan kita tidak bisa memastikan gitu ya. Jadi lebih baik tanya ke LPH-nya, kalau misalnya LPH-nya pun tidak menjawab ya lebih baik dihindari dulu sampai dia benar-benar keluar logo halalnya, seperti itu. Baik. Untuk industri rumah tangga, permen-permen yang ada artinya ya bicara tentang kehalalannya, proses audit ini seberapa ya sulit, seberapa mudah, seberapa sulit begitu? Sebenarnya untuk industri rumah tangga kurang lebih prosesnya tetap sama, Mas. Jadi kayak tetap dilihat dari segi bahannya, fasilitasnya, prosesnya, dan yang lainnya itu nggak jauh beda sama perusahaan-perusahaan gitu. Dengan SOP yang sama itu dilaksanakan aja di industri rumah tangga. Karena sebenarnya kalau yang saya perhatikan, kalau industri rumah tangga itu justru lebih simpel bahan-bahannya. Kayak mungkin industri rumah tangga tidak menggunakan mungkin lecithin atau bahan-bahan yang susah didapatkan dari dalam skala kecil gitu. Jadi relatif lebih mudah gitu untuk menelusurnya, karena kan bahannya nggak terlalu sekompleks yang dipabrikan seperti itu. Baik. Kembali ke titik kritis permen ini, tadi ada dari bahannya, gula ini ya yang utama, lalu pelembutnya sama isiannya. Ada pewarna juga ya, para pewarna, perisa. Selain poin-poin tadi, ada tambahan lagi untuk titik kritisnya ini? Kurang lebih sih itu ya. Tapi ada satu lagi, kalau khusus di Indonesia ya, yang saya pahami itu ketika nama ataupun bentuk, rasa dan aroma yang mirip-mirip dengan yang diharamkan gitu, misalnya rasa vodka atau rasa rum gitu ya, itu nggak akan pernah bisa disertifikasi halal Indonesia seperti itu. Jadi meskipun halal ini ya, nggak mengandung alkohol, tetapi bentuknya misalnya tidak senonoh atau namanya itu mengandung unsur yang diharamkan, itu juga tidak bisa tersertifikasi seperti itu. Artinya kalau sertifikasi yang MUI Indonesia, LP POM MUI Indonesia ini sisi etisnya juga masuk ya dalam ranah kehalalan ya? Iya, betul. Baik, permen ini 2 jenis saja tadi ya, yang keras sama yang lembut. Ada jenis lain? Atau itu otomatis masuk 2 sini? Itu 2 kategori secara umum. Kalau di breakdown lagi lebih banyak lagi. Jadi di dalam chewing candy, permen yang lunak tadi itu ada yang permen karet, ada yang lain-lain gitu. Tapi kurang lebih yaitu tadi beberapa titik kritis yang perlu dikritisi gitu. Untuk titik kritis permen, apakah ada bagian yang itu sejauh ini memang belum memungkinkan untuk ada solusi halalnya nih? Misalnya ada produk tertentu yang memang ini nggak bisa nih dapat bagian ini yang
halal nih pasti ada mungkin emulsifiernya atau apanya begitu. Atau Ya semua mungkin komponen sudah bisa nih dicari bahan halalnya. kalau setahu saya sudah bisa ada beberapa alternatif lain yang bisa digunakan. Nah, Mhm, sebagai buktinya sudah banyak yang tersertifikasi halal gitu ya. mhm, Berarti kan sudah ada bahan substitusi lain yang bisa mhm. digunakan yang itu juga halal seperti itu. Oh baik, berarti industri rumah tangga pun kalau mau buat permen apapun lah begitu ya, ini semua bahan yang tersertifikasi halal sudah ada begitu ya. Iya, betul. Mhm. Ya kalau permen-permen dari luar yang ya karena viral itu masuk ke Indonesia, impor mungkin online atau just tip dan semacamnya, ini sebaiknya konsumen menyikapinya seperti apa kalau di sananya sudah ada sertifikasi halal juga, tapi belum sertifikasi halal di Indonesia. Oke, jadi kalau sudah misalnya sudah memiliki sertifikasi halal gitu ya di Mhm, negaranya, mungkin negara Eropa gitu, kita cek dulu nih di lamannya MUI mhm, di halalmui.org, biasanya di situ nanti ada list nama-nama lembaga sertifikasi halal luar negeri yang diakui oleh MUI. Jadi nanti di situ ada 3 tabel Mas. Jadi ada yang diakui halal slaughterhouse-nya, penyembelihannya, ada yang diakui juga flavornya dan juga salah satu bahan apanya saya lupa. Nah nanti ketika itu memenuhi semua berarti ya tidak perlu diragukan gitu. Tetapi kalau misalnya yang ternyata halal yang dicentang cuman slaughterhouse-nya, berarti yang comply dengan LPPOM atau dengan halal LPH itu hanya yang bagian slaughterhouse-nya gitu. Jadi kalau misalnya masih ragu gitu ya, lebih baik ya ditinggalkan aja gitu. Karena lebih riskan gitu. mhm. Baik. Nah ini terakhir begitu bisa coba dirangkum lagi untuk titik kritis dari permen nih, mulai dari tadi gulanya, pelembutnya, pewarna, perisa. Oke, jadi permen sendiri itu meskipun dia berasal dari bahan yang halal awalnya misalnya ya, Mhm, tetapi dia mengalami proses dan dengan penambahan atau pengolahan bahan lain yang ditambahkan dan itu bersinggungan dengan ada sesuatu yang haram, maka bisa menjadi itu tidak halal gitu. Seperti yang perlu diperhatikan tadi gulanya, kemudian pewarnanya, terus perisanya atau flavornya, terus pembentuk teksturnya seperti gelatinnya ataupun yang lainnya gitu, karagenan atau yang lain, dan juga isiannya gitu harus secara cermat dipahami gitu apakah ini benar-benar halal atau enggak. Nah kalau misalnya kita masih belum bisa menelusur sampai sejauh itu, maka pilihlah produk-produk yang sudah jelas keterjaminannya, yaitu adanya logo halal seperti itu. mhm, Karena di zaman sekarang ya teknologi semakin canggih itu, apalagi di teknologi pangan gitu ya, mencari sesuatu yang efektif, costless gitu ya. mhm, Jadi masa produksinya itu banyak gitu. Jadi mencari bahan yang murah juga. Jadi dicari dari sumber-sumber yang mungkin kita nggak tahu itu dari mana gitu. Jadi bentuk yang digunakan itu sudah tidak seperti bentuk awalnya. Misalkan yang diharamkan babi, belum tentu kita menemukan babi itu dalam bentuk babi seperti itu. Jadi sudah dimodifikasi sekian rupa, sekian mhm, banyak, jadi diambil yang pentingnya dari situ gitu. Jadi harus berhati-hati di zaman sekarang gitu ya. mhm. Seperti itu. Baik, artinya dengan ada sertifikasi halal ini sesuatu yang sangat sangat membantu masyarakat begitu ya untuk lebih menghindari produk-produk yang tidak apa namanya diragukan kehalalannya begitu ya. Iya, betul. Baik, Mbak Galuh terima kasih ini karena waktunya tidak panjang, kita harus akhiri perbincangannya. Ditunggu kembali nanti di tema lainnya di Ya, halal lifestyle berikutnya insya Allah. iya. Terima Baik, kasih. assalamualaikum Semoga warahmatullahi bermanfaat. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat MG, itu tadi membahas tentang titik kritis produk permen begitu ya. Ada beberapa poin ternyata cukup banyak. Nah setidaknya ini memberikan gambaran kepada kita sesederhana apapun sebuah produk, kalau itu sudah menjadi sebuah produk tetap ada titik kritis kehalalan yang perlu kita kenali. Dan adanya sertifikasi halal ini sangat membantu kita ya untuk lebih mudah
memilah produk-produk yang terjamin kehalalannya dengan yang mungkin ya masih belum bisa dipastikan ya kehalalannya seperti apa. Kita akan berjumpa lagi di Halal Lifestyle berikutnya di setiap hari Rabu sore. Saya Anhar Rasid undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Jangan sampai sesuatu yang harusnya makanan-makanan itu sehat, kita bisa makan, tapi karena terkontaminasi oleh najis mughaladhah, barangkali dari